Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Official Channel. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali materi kita tentang Laravel, PHP Framework Web Artisan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja. Pada kesempatan ini ya, kemarin video sebelumnya kita sudah mencoba menggunakan controller pada Laravel. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kita jalankan dulu project kita. Kemarin kita akan masuk ke project kembali, exam, htdoc, kemudian si toko. Nah, jika menggunakan Visual Code, Anda bisa mengetikkan kode, kemudian spasi titik, enter. Nah, ini adalah kode yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Ini adalah view pada indeks. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan lagi PHP Artisan-nya, PHP Artisan Serve. Oke. Nah, ini sudah jalan. Kita tes project kita sebelumnya, localhost 28.000, localhost 28.000. Oke, ini sudah jalan kemarin. Nah, sampai di sini kita kemarin list produk, ada nama barang, harga, kemudian jumlah stok, kemudian ada aksi, edit, dan delete. Nah, selanjutnya kita ingin data ini diambil dari database. Untuk menampilkan data dari database, saya akan membuat dulu database-nya. Saya menggunakan PHP MyAdmin saja, localhost. Pastikan Anda sudah menjalankan exam-nya, PHP MyAdmin. Nah, ini dia. Kemarin kita belum buat apa-apa, jadi saya buat aja database-nya di sini. Saya buat nama database-nya adalah db_toko ya, db_toko. Anda bisa mengklik database dari PHP MyAdmin. Mungkin jika menggunakan database manajemen database lain bisa menggunakan, tapi kita pastilah punya PHP MyAdmin. Create. Nah, kemudian di dalamnya saya akan membuat tabel barang. Saya akan membuat tabel barang. Isi kolomnya terdiri dari, ini ada nama barang, kemudian ada harga, kemudian stok, berarti 1, 2, 3. 3 berarti 4 dengan ID ya. Berarti 4 dengan ID. Oke. Selanjutnya kita buat. Nah, di sini kita buat ID-nya. ID-nya integer saja. Length-nya saya kosongkan supaya maksimal. Nah, kemudian indeks ini diisi primary, kemudian di checklist auto increment. Nah, auto increment ini nanti dia akan mengisi dengan otomatis tanpa kita input. Nah, itu adalah ID sebagai primary key pada tabel barang kita. Selanjutnya tadi ada nama barang. Oke, kita buat di sini nama barang. Saya buat tipenya varchar saja, bisa 255.
Kemudian selanjutnya ada harga. Di sini ada harga itu adalah integer, kemudian lengthnya tidak usah diisi, bebas saja, jadi dia maksimum. Terakhir adalah stok. Kita buat di sini stok. Oke dah. Kalau sudah, oke, kita save tabelnya. Mana tombol save? Nah, ini save. Oke, selesai. Jadi ada ID tabel kita. Nama tabelnya adalah barang. Di dalam tabel barang ada ID sebagai primary key. Ini ada, Anda bisa melihat gambar kunci di sini. Kemudian ada nama. Ini maksudnya nama barang, kemudian harga, kemudian stok. Oke, sudah selesai kita membuat tabel, dan kita akan mencoba dulu mengisi data sebanyak 2 buah data. Saya isi dulu nama barangnya, misalnya laptop, Acer, kemudian harganya 5.300.000, stoknya ada 7. Oke, selanjutnya ini sudah insert lagi. Kita lihat apakah sudah oke, ada terisi. Insert manual dulu, kemudian ada keyboard. Nah, keyboardnya ini yang Logitech, yang keren ya, Logitech. Harga satu setnya sekitar 130.000 dan tersedia ada 50 set. Oke, berarti kita sudah mempunyai 2 buah record yang sudah terisi ya. Nah, ini kita lihat ID-nya otomatis terisi tanpa kita input. Itu guna auto increment tadi pada tabel. Oke. Jadi sudah ada 2. Kita tes. Ternyata belum tampil. Sekarang bagaimana caranya supaya data yang ada di tabel database kita bisa tampil di program project yang sudah kita buat. Oke, yang harus kita lakukan adalah yang pertama mengkonfigurasi database-nya. Jadi setiap database dia pasti punya cara koneksi, baik itu tentang ada server, kemudian juga username, kemudian juga passwordnya. Nah, untuk itu kita akan konfigurasi dulu file untuk koneksi ke database. Jadi di Laravel itu sudah ada nama filenya environment. Nah, ini dia environment, enf ya, .enf. Itu adalah konfigurasi database. Nah, ini kita lihat app name-nya Laravel. Ini tidak usah diganggu dulu, yang penting kita ke MySQL saja. Langsung kita ke MySQL. Nah, ini dia. Jadi DB connection-nya tetap MySQL, kemudian host-nya ini host itu adalah server, localhost 127, portnya tetap. Nama database-nya kita tadi, nama database-nya apa nih? Nama database-nya adalah DB Toko ya. Nama database-nya adalah db_toko. Berarti sini harus kita ubah db, username-nya root, kemudian passwordnya tanpa password. Jadi db passwordnya saya tidak menggunakan password, jadi dikosongkan saja. Nah, itu saja, yang penting Anda harus melihat DB connection-nya adalah MySQL. Yang lain jangan dihiraukan.
Nah, jadi yang penting itu lihat pada baris DB connection. Nah, itu dia. DB connection ini. Oke, sudah pas. Kemudian kita simpan, save. Nah, sekarang ini semua akan, ini kan environment ya. Jadi environment itu lingkungan pengembang sebetulnya nih. Nah, dengan kita mengkonfigurasi environment, otomatis akan menimpa konfigurasi yang ada pada file config. Nah, jadi di sini ada config. Kita lihat di sini kan ada config, kemudian ada database. Nah, di situ kita lihat. Nah, di sini MySQL. Dripper adalah MySQL, kemudian URL, database URL, kemudian host. Nah, ini dia host. Pertama sekali dia akan membaca environment, ya kan, environment. Di situ kan ada variabel DB host. Nah, dia akan memanggil DB host pertama sekali. Jika DB hostnya kita hapus, maka dia akan membaca opsi kedua di sini. Nah, seperti itu cara kerjanya dengan kita mengkonfigurasi yang di environment. Jadi pada file config ini dia terlebih dahulu akan membaca konfigurasi yang ada pada file environment kita yang tadi sudah kita buat. Oke, dan selanjutnya kita akan melanjutkan kita tes dulu ya apakah berhasil atau tidak ini. Jangan-jangan error pula lagi. Oke, tidak ada masalah. Nampaknya berjalan lancar, tidak ada error. Kita sudah mengkonfigurasi database koneksi ya. Oke. Nah, sebelum kita bisa mengquery data, mari kita buat dulu query database-nya. Query database kita akan menggunakan query builder. Nah, query builder ya, kita lihat pada webnya Laravel. Di situ ada documentation. Anda buka documentation, lihat di menu sebelah kiri ada database. Database, kemudian di situ ada query builder. Nah, di situ ada query builder ya. Oke, query builder. Nah, untuk saat ini sebetulnya untuk query itu ada dua model. Kita gunakan dulu menggunakan database. Yang selanjutnya nanti ada Eloquent. Ada Eloquent bisa atau database. Kita coba dulu menggunakan database menggunakan query builder ya. Query builder. Nah, di sini sudah ada query builder. Di situ kita cari retrieve result. Nah, ini retrieve result. Retrieve result ini. Nah, ini dia. Itu lihat, coba kita lihat yang ini ya. Nah, ini artinya kita akan memanggil tabel dalam database. Nah, ini dengan metode statik nih ya, belum yang lainnya. Jadi di sini ada. Jadi cukup kita panggil dengan ini saja. Jadi Anda cukup panggil ini user. Ini variabel user. Di dalam variabel user itu berisi perintah db -2.2 kemudian tabel user kemudian get. Ini artinya select
bintang from tabel user. Select bintang from tabel user. Oke, ini metode static. Nah, untuk menggunakan DB static ini kita harus panggil dulu kelasnya. Nah, di sini ada kelas kita panggil kelas supaya bisa meload daripada static DB ini. Nah, kalau di Laravel kita bisa memanggil namespace-nya. Ini dia namespace-nya, use eliminate support DB. Ini kita copy, kita pastikan ke controller kita kemarin yang sudah kita buat. Berarti kan ada di resource, oh bukan di resource ya, oh di app, di produk controller yang sudah kita buat kemarin. Anda bisa mempaste di bawah use yang request ini. Nah, di sini paste. Oke, selesai. Berarti kita sudah memanggil namespace dari static DB. Oke, sudah kita copy, kemudian bisa kita pakai yang tadi juga. Berarti yang di sini kalau Anda, oke, kita samakan saja. Berarti kita kan ada barang ya. Nah, di situ ada DB barang yang kita punya. Maka di bawah, sebelum kita view ke ke view-nya Laravel, kita coba dulu. Berarti kita sudah ada, kita buat nama variabel barang berisi DB. Berisi DB .2.2, kemudian ada tabel sesuai yang tadi. Tabelnya adalah tabel barang tadi ya. Nah, jadi ini adalah nama tabel yang sudah kita buat. Kemudian di sini tanda panah seperti ini. Ini apa maksudnya tanda panah ini? Panah itu adalah notasi objek ya, notasi objek. Notasi objek itu arti panah. Kemudian kita buat di sini tadi apa lagi nih? Oh ya, get buka kurung tutup kurung. Jadi sini kita buat get buka kurung tutup kurung. Sudah. Oke, titik koma tadi ya. Ini titik koma. Oke, sip. Oke, sudah. Kita simpan. Nah, sebelum kita menampilkan, sebelum dikirim ke view, kita lihat dulu variabel dari barang ini. Jadi kita bisa mencobanya di bawah ini aja. Di bawah barang. Nah, kita akan membuat sebuah function yang namanya dump barang. Nah, ini kita bisa tes dump dalam kurung string barang ya. Nah, string barang sebenarnya ini gunanya untuk apa? Untuk melihat isi apakah sudah lengkap tabelnya atau belum. Oke, kita simpan lalu kita tes. Oke, berhasil. Nah, di sini ada dua buah objek. Jadi item ini kan array ini sebetulnya, array collection yang ada pada Laravel. Nah, situlah magicnya daripada Laravel, dia bisa menggunakan array. Nah, di sini isinya kita sudah sukses meload dua buah record yang ada pada tabel barang. Nah, ini nama, harga, stok. Nama, harga, stok. Nah, ini untuk mencoba apakah query builder kita berhasil atau tidak. Kalau sudah berhasil seperti ini,
Nah, berarti kita hapus lagi. Nah ya, itu hanya untuk mencoba saja pada query builder. Kalau sudah berhasil, maka kita akan kirimkan ke sini return view. Berarti di sini di dalam ini kita tambahkan kutip, buka kurung ya. Di sini ada barang, ini variabel barang, kemudian notasinya ke di sini adalah variabel barang. Oke, seperti itu aja kita buat. Oke, kita coba tes apakah ada kesalahan. Oke, belum ada error, tapi data masih data manual. Masih data manual. Baik, kita lanjutkan. Di sini kan kita sudah mengirim variabel barang ya ke view, return view. Kita sudah mengirim variabel, lalu kita tampilkan di view-nya. View-nya mana? Nah, yang di index. Maka kita tampilkan resource view. Nah, yang ada di index. Nah, kemarin yang tampilkan ini cuman. Ini kan data manual. Nama barang, kalau tidak salah, kemudian ini kan cuma satu baris ini. Maka kita akan coba mengambil looping. Kita akan melooping isi daripada tabel barang tersebut. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi kita pakai yang ada pada Laravel dengan menggunakan add for edge. Di sini variabel barang disimpan sebagai variabel BRG. Ini array ya. Di dalam array nanti dipecah, diambil lagi ada nama. Ini nama ini didapat dari nama itu didapat dari sini. Sebentar. Nama ini variabel. Nama record yang ada pada localhost kita ini. Nah, di sini ada nama, kemudian ada harga, stok. Nah, itu kita salin ke sini. Nama, harga, kemudian stok. Nah, kemudian ini kan perulangan yang ada pada Laravel dengan add, dan kemudian ditutup dengan end for edge. Jadi semuanya sudah perintah ini sudah tertanam di dalam Laravel. Sekarang kita coba, ini masih error. Errornya di sini adalah bahwa variabel barang tidak undefined, tidak ditemukan. Berarti ada kesalahan pada ini variabel barang yang diambil dari sebelum view itu adalah controller. Kita lihat ini untuk menampilkan view dengan nama variabel barang. Oh, ini tanda kutipnya salah, bukan ini tanda kutip, tapi setelah ini. Nah, itu baru betul. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah benar. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi situ sudah ada laptop Acer, keyboard Logitech. Nah, ini sudah pas ya. Ini sudah pas sesuai dengan yang ada di tabel barang kita. Oke. Nah, sampai di sini aman ya. Saya kira sudah oke.
menampilkan nama, berarti kita list menampilkan data barang yang ada di tabel ke view. Nah, jadi itu saya kira. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, kita lanjutkan codingan kita tentang tadi kita sudah menampilkan data list produk. Di dalamnya sudah ada 2 record dalam tabel barang. Ada 2, cuman tetapi di sini penomoran masih 1. Satu nih ya. Oke, kita akan membuat penomoran secara otomatis. Bagaimana cara membuatnya? Kita langsung masuk ke view, yaitu indeks. Nah, di sini ada nomor 1, ini kan masih manual. Nah, lalu kemudian penomoran ini sebenarnya kita bisa buat variabel nomor, kemudian di increment, itu kan bisa juga. Nah, magicnya Laravel, kita dengan menggunakan for add di dalam blade, kita punya akses ke sebuah variabel yang nama atau sebuah objek yang namanya adalah variabel loop. Nah, di sini ada variabel loop yang di dalamnya ada properti yang namanya iteration. Jadi di dalam loop ini ada properti yang namanya iteration. Atau kita buat dulu biasa, seperti biasa. Ini adalah punyanya blade. Nah, di dalamnya kita buat variabel loop. Ini sudah tertanam di dalam Laravel. Nah, di dalam loop itu kita ambil iteration. Iteration. Nah, iteration seperti itu ya. Iteration. Nah, apa fungsi daripada ini loop? Yang nanti dia mengetahui sekarang ini sudah iterasi keberapa gitu. Jadi sudah otomatis Laravel mengetahui bahwa sekarang ini sudah looping keberapa. Jadi kita ambil saja fungsinya yang ada yang sudah tertanam. Nah, jadi iterasi keberapa gitu, melakukan looping. Oke, coba kita tes iterationnya apakah benar atau tidak. Kalau tidak berarti salah. Ternyata salah, berarti ada kesalahan di sini. Kita lihat dulu dokumentasinya di yang kita tahu variabel loop untuk documentation. Kita bisa masuk ke dokumentasinya front end. Kemudian ada blade template seperti biasa, dan di situ ada loops. Nah, ini ada loop. Nah, di situ ada namanya di sini bisa kita pakai loop. Ini dia. Ini ada loop. Nah, loop ini banyak, ada iteration, loop iteration, dan lain sebagainya. Ini Anda bisa gunakan juga untuk iteration. Ini coba iteration.
atau tulisannya, mungkin tulisannya iteration, pas iteration. Oke, coba kita tes sekali lagi. Oke, sudah benar, berarti ini ada satu, berarti iterasi pertama dan iterasi kedua. Nah, berarti blade yang punya Laravel dia sudah ada fungsi untuk menghitung looping ya, looping keberapa gitu. Bisa dilihat pada documentationnya blade template. Jadi ini memang blade template yang sudah tertanam. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang kita lakukan hal yang sama dengan menggunakan migration. Nah, sekarang kita melakukan migration ya. Akan melakukan migration. Coba kita cek ke documentation migration. Migration ini berada pada database. Di situ ada migration. Kemudian, nah di sini dokumentasinya migration. Migration kita cek dulu introductionnya. Migration are like version control for your database. Nah ini artinya di dalam database ada migrasi. Dari introduction ini hampir sama seperti user, seperti version control yang lainnya, tapi untuk ini khusus untuk database. Artinya dapat mempermudah mempermudah tim Anda kalau mau memodifikasi atau mau sharing skema database. Pasti selama ini apabila Anda pakai PHP biasa, itu tentu di copy paste dulu SQL-nya. Misalnya mau distribusi database-nya ada ekspor dan impor. Nah, biasanya kita kan seperti itu. Misalnya ini ada struktur, ini kan dilakukan dulu ekspor, kemudian kan biasanya go. Nah ini kan kita lihat di sini kan sudah berupa script SQL ya. Nah file ini kalau ingin dengan tim yang lain tentu ini diberikan dulu ke teman, kemudian dia rubah lagi struktur tabelnya, kemudian diberikan lagi ke kita, lalu kita impor, begitu seterusnya. Jadi setiap kali ingin merubah skema, ekspor, kasih ke teman, nanti dia rubah, dikirim lagi ke kita, baru diimpor. Ini kan kerja sia-sia, bolak-balik seperti itu ya. Nah kemudian kita akan migrasi Laravel ke itu semua sudah tersedia, bahkan database-nya juga sudah ada. Bagaimana caranya? Kita akan coba mengakses migrasi ya, melalui migrasi, yaitu version control your database. Jadi kita bisa melakukan kontrol database. Kembali ke codingan, sekarang kita akan mencoba masuk dulu ke view. Kemudian di sini ada terminal. Nah, ini terminal sudah ada. Sekarang kita coba jalankan PHP Artisan
PHP Artisan Migrate ya. Kita tes dulu migrate. PHP Artisan Migrate, kita coba aja. Nah, migration table create successfully, berarti ini sudah melakukan migrasi sudah sukses. Dia akan meng-create, di situ ada tabel user, ada tabel password, dan ada tabel file. Coba kita balik ke browser, kita lihat di phpMyAdmin DB Toko. Nah, di sini sudah ada bertambah, ada file job, ada migration, ada password reset, dan ada user. Berarti dibuat 1, 2, 3, ada 4 tabel yang ditambah secara otomatis oleh migration tadi. Oke, ada kita ke ini belum pernah kita buat, berarti ini otomatis dibuat oleh migration. Kita fokus kepada tabel password dan user saja, sedangkan tabel migration dia merupakan yang mengelola dari tabel migrasi. Jadi ini tidak, sebetulnya dia adalah tabel kontrol dari tabel migration yang lainnya. Nah, kenapa muncul tabel ini? Karena jika kita kita lihat di dalamnya ada folder, kita lihat folder migration ya. Migration ini default pada saat install Laravel. Berarti di sini kita lihat ada di, kita tutup dulu semuanya. Di situ ada tabel migration. Migration ini pada database. Database itu ada migration. Nah, ini kalau kita lebarkan, di sini ada 3 tabel default. Ini bawaan daripada saat kita install daripada Laravel. Ada 3 buah file yang otomatis sudah ada. Oke, kita langsung kepada file password misalnya. Ini kita close dulu terminalnya. Password. Nah, di sini ada atau yang inilah user ya, user tabel, dan di dalamnya ada 2 metode. Ada metode up dan ada metode down. Metode up ini adalah untuk membuat tabel ya, untuk membuat tabel yang digunakan atau menghapus tabel. Jadi sini bisa menghapus dan bisa juga membuat tabel sesuai dengan skema yang kita inginkan. Oke. Atau lebih tepatnya adalah bisa juga untuk meng-rollback daripada tabel yang kita buat. Nah, pada function up ini ditulis skema tabel, ada nama tabel, kemudian ada field, ada ukuran, ada primary key, ada unique, kemudian null, boleh null atau tidak, kemudian ada juga timestamp, dan seterusnya. Nah, ini ditulis di codingan, tidak lagi kita membuat dari phpMyAdmin. Nah, oke. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita coba
membuat skema baru ya. Kita coba membuat skema baru. Tetapi ini kita coba dulu melakukan namanya rollback. Balik lagi ke view terminal. Ini tadi database-nya sudah ada. Oke. Kita balik lagi ke coding, langsung ke terminal. Di sini ada terminal. Nah, ini kita clear dulu CLS. Coba kita lakukan dulu rollback. Bagaimana cara rollback ini? Perintahnya masih menggunakan PHP Artisan. PHP Artisan, kemudian migration, kemudian titik 2 rollback. Nah, kita coba enter, apa yang terjadi? Oh, migration namespace, did you mean this migrate? Berarti ini ada terjadi error, berarti kita harus melakukan namespace. Ini kan ada namespace-nya, kita akan konfigurasi ulang karena di Windows dia terjadi error pada saat migration. Caranya lihat di app. Di app itu ada provider, kemudian lihat file app service provider. Nah, ini app service provider. Nah, tambahkan di bawah di sini kan ini namespace-nya, ini harus kita tambahkan use eliminate. Nah, eliminate cuman bukan out tapi support. Support. Kemudian di situ ada PCDS, kemudian skema. Nah, ini ditambahkan dulu skema, lalu cari boot di bawahnya ini kita tambahkan skema. Skemanya kita buat titik 2 default string length. Default string length-nya kita buat 255. Oke. Kutip 2, kemudian kita simpan. Ini kalau terjadi error pada saat migrate tadi ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke view, kemudian terminal, kita clear dulu, kemudian lakukan lagi PHP Artisan migration rollback, enter. Oh, belum di save tadi ya. Oke, belum di save ternyata. Oke, default string length 255. Oke, sudah pas. Oke. Nah, seharusnya ini sudah berjalan. Kita coba lagi terminal. Oke. PHP Artisan migration rollback. Wah, tetap tidak mau juga. Oke, tidak masalah.
Yang jelas kita lanjutkan dulu, nanti saya cari tahu nih kenapa nih kok ada seperti ini gitu. Kita lihat di database migration di tabel, kita sudah punya tadi barang di Bitoko, kita sudah ada barang. Oke, jadi sebetulnya fungsi rollback ini bahwa migrasi yang kita lakukan terakhir dibatalkan. Nah, itu dia rollback. Seharusnya kita lihat dulu di documentation, cuman ini karena di Windows dia agak mungkin ada beberapa yang error ini. Oke, nanti saya kasih tahu dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu tentang coba membuat tabel baru melalui migration ya. Melalui migration kita akan membuat tabel baru dengan nama products. Jadi kalau migration itu dia harus membuat dengan nama tabel jamak migration, kemudian modelnya tabel dengan nama singular yang dengan nama tabel itu sama, misalnya produk. Oke, kita coba lakukan dulu migration. Caranya masih pakai PHP Artisan, kemudian make, kemudian titik 2 di sini migration create. Ini pakai C besar ya, create underscore produk, P besar, produk pakai S karena jamak, kemudian table. Nah, seperti itu, kita enter. Dia katanya create migration di sini. Ini tanggal buat ya, tanggal buat. Ini sudah tanggal berapa nih? Tanggal 5 bulan 11 2020 create produk. Nah, lalu kita lihat di di database tadi migration. Nah, sini sudah ada tabel produk. Nah, gini kita close dulu. Ini yang barusan kita buat. Nah, ini sudah kita buat produk. Nah, lalu sudah buat produk, lalu kita akan lihat isinya. Secara default Laravel menambah 2 field pada skema. Ada 2 field, yaitu primary key ID dan field timestamp. Jadi ini ada 2 field yang ditambahkan pada tabel products. Ada 2 field. Nah, ini primary key-nya ini otomatis ID. Apabila kita ingin merubah, ya silakan dirubah aja di sini, bisa juga. Kemudian ada timestamp. Timestamp ini untuk apa gunanya? Ini adalah untuk mengisi kapan data dibuat dan kapan diedit. Nah, dia berisi data time atau waktu kapan kita mengcreate, kapan diedit, di situ diisi. Nah, kita bisa menambahkan sesuai dengan nama tabel yang kita buat. Kita samakan saja dengan yang barang. Strukturnya ada nama, harga, stok. Oke, langsung aja kita tambahkan di sini. Karena ID-nya sudah ada, kita anggap aja file-nya adalah primary key ID ya. Kita tambahkan di sini seperti biasa, yaitu string tabel, kemudian panah, itu nama apanya?
Kita buat dulu string ya. Kita buat dulu string, kemudian stringnya baru kita isi nama field. Nah, di sini nama. Kalau ingin berapa jumlah fieldnya, kita bisa buat 100. Nah, seperti itu. Oke, sebentar. Oke, jadi kita buat saja maksimal. Box sama maksimal, kemudian kita buat lagi tabel. Ini tabel, kemudian field yang satu lagi itu adalah integer ya. Integer, nama apanya tadi adalah harga, nama fieldnya harga. Oke, kemudian di sini ada string tabel, kemudian ada integer juga tadi, integer, kemudian nama fieldnya stock. Nah, seperti itu, ada stock, berarti kita membuat migration schema. Nah, ini namanya adalah migration schema. Saya save dulu. Migration schema. Oke. Nah, kita lihat kalau ingin melihat ininya, ini kalau unik kita bisa tambahkan di sini unik gitu ya. Kalau misalnya datanya unik, kita bisa tambahkan unik seperti itu. Tapi kita tidak perlu. Nah, kadang kalau harga bisa saja harga itu sama. Nah, kita lihat dokumentasi pada Laravel itu migration. Kita lihat migration ada, kita paling bawah itu ada available. Oke, kita lihat ke bawah lagi. Nah, ini ya. Nah, ini ada available column types. Nah, sini bisa ada beberapa tipe data yang bisa Anda butuhkan, ada desimal, kemudian enum, kemudian cara penulisannya juga seperti itu. Oke, Anda bisa membacanya pada dokumentasi. Kemudian lagi-lagi kita akan melakukan, ini sudah siap skemanya, kita akan melakukan migrasi lagi. Di view, kemudian ada terminal, kita lakukan lagi migrasi PHP artisan migration ya. Ya, kita coba migrate PHP artisan migrate. Oke. Nah, tabel produk sudah di-create. Oke, kita kembali lagi ke PHP MyAdmin, kita lihat di database. Nah, sini sudah ada tabel produk. Nah, ini dia produk yang isinya adalah ID, primary key, ada nama, harga, stok, create. Nah, coba kita isi datanya agak 2 buah. Insert data, kita coba isi namanya adalah mouse barangnya, kemudian harganya adalah 25.000, jumlah stoknya ada 100. Nah, untuk tanggal pengisiannya kita isi saja current time sekarang. Nah, itu data pertama. Data kedua kita buat, misalnya nama barangnya adalah prosesor ya, prosesor harga satu prosesor 1.500.000. Nah, oke. Kemudian stoknya ada 45 buah.
kemudian create add-nya kita buat current time. Oke, go. Oke, successfully. Kita browse. Nah, ini sudah ada mouse. Nah, kemudian kita coba panggil. Kita tampilkan yang sudah di migrate, yaitu pada view. Laravel itu ada di resource view. Kita lihat di indeksnya, indeks produk. Oh, di controller ya. Oh, bukan di sini. Berarti ada di controller app. Ada namanya controller. Di situ ada produk controller. Nah, kita tinggal tambahkan apa namanya? Kita bisa membuat mengganti tabel. Jangan barang lagi di sini. Kita bisa mengganti dengan nama produk. Oke, coba kita tes. Oke, salah nama. Oh, pakai underscore ya. Berarti di sini ada underscore products. Oke, ada underscore produk yang sudah berisi datanya tadi. Kita tes lagi. Nah, sudah ada mouse dan prosesor. Jadi kita tidak perlu lagi membuat di PHP MyAdmin. Biasanya pakai SQL, create database, atau ditambah record. Itu tidak perlu lagi, cukup kita melakukan edit pada migration yang ada pada migration tadi di database ya. Database ada migration, kemudian di sini ada tabel. Nah, ini kita tinggal membuat skema daripada tabelnya. Ini skemanya, jadi tidak perlu lagi kita buat. Kita tinggal tambah. Kalau mau nambah field, kita tinggal tambah saja di sini. Seperti itu. Oke, berarti kita sudah sukses membuat migration ya, yang hasilnya seperti ini. Berarti data ini tadi diambil dari tabel tabel products. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membuat query. Tadi kita menggunakan builder query. Nah, sekarang kita coba menggunakan Eloquent. Apa itu Eloquent? Kita lihat pada dokumentasinya. Eloquent ORM. ORM ini apa? Oke, di situ ada getting started. Oke, introduction. Nah, ini dia. Include. Nah, lihat di introduction bahwa Eloquent itu kita akan membuat sebuah model. Ini merupakan sebuah model. Sebuah model yang dipetakan ke dalam tabel. Sebuah model yang dipetakan ke dalam tabel. Jadi kita tadi sudah mempunyai tabel produk tadi ya. Kita sudah mempunyai tabel produk. Ini pakai S karena jamak. Nah, biasanya kalau model itu seharusnya
produk juga biar sama, kemudian tapi dia adalah singular, jadi tanpa S. Oke, kalau gitu kita akan mendefinisikan model menggunakan PHP Artisan. Oke, seperti biasa kita view dari terminal. Ini kita clear dulu, langsung kita buat PHP Artisan PHP Artisan model. Oh, ini pakai titik 2 ya, PHP Artisan titik 2 model spasi produk. Seperti itu. Model, bukan pakai model PHP Artisan titik 2 model spasi produk. Biasanya seperti ini aja. PHP Artisan titik 2 model. Oh, ini salah. Kita lihat lagi di documentationnya bagaimana cara membuat make model. Waduh, salah. PHP Artisan make titik 2 model spasi pakai S enggak? Ya betul, tidak pakai spasi produk. Oke, model create successful. Nah, ini adalah merupakan model ya. Model itu yang artinya tadi yang dipetakan ke dalam tabel. Kita lihat di app, di situ sudah ada. Kita dulu, dia berada pada model. Nah, sini ya sudah ada produk. Isinya cuman ini aja. Nah, use hash factory. Kelasnya produk extend model. Berarti kita sudah mempunyai model. Oke, jadi tadi sudah ada tabel. Nah, biasanya tabel migration itu namanya supaya lebih mudah disamakan dengan nama model ya. Cuman tadi yang di migration dengan nama produknya adalah jamak dan model kita buat di singular tanpa S. Jadi tadi products, yang ini kita buat produk saja. Oke, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana menghubungkan model ke database lainnya, kita lanjutkan pada video berikutnya. Oke, saya kira itu saja. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe, like, and comment, serta loncengnya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.